Halo bosku, kembali lagi di layar terbang. Kali ini saya akan membahas film superhero yang berjudul The Flash, yang menceritakan tentang Flash yang bisa kembali ke masa lalu. Dan tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film, kita akan melihat Barry Allen yang tengah mengantri untuk membeli sarapan di toko langganannya. Barry ditelepon oleh Alfred, yang memintanya untuk membantu mengatasi suatu bencana, karena para superhero lain sedang sibuk masing-masing. Barry langsung pergi dengan kecepatan yang sangat dahsyat, menuju ke Gotham City tempat terjadinya bencana tersebut. Sesampainya di sana, ternyata telah terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh pencurian senjata kimia oleh para kriminal. Batman pun datang dengan pesawat, dan dia segera mengejar para penjahat. Sementara Barry akan masuk ke dalam, untuk menolong warga sipil yang terluka. Batman dan para polisi masih terus mengejar para penjahat. Menurut perkiraan Alfred, rumah sakit itu sebentar lagi akan runtuh. Sementara itu energi dari Flash mulai habis. Dan benar saja bangunan itu pun runtuh, ditambah lagi para bayi dan pengasuhnya yang ada di atas tiba-tiba jatuh. Dengan kekuatan Flash yang bisa menghentikan waktu, terlihat bayi-bayi akan terkena barang-barang yang jatuh. Sebelum menyelamatkannya, Flash terlebih dahulu makan supaya energinya bisa terisi kembali. Setelah memakan makanan, Barry langsung menyelamatkan para bayi-bayi yang berterbangan dengan cara dibariskan. Supaya dapat lebih mudah diselamatkan dengan cara ditidurkan sejajar, para bayi dan pengasuh selamat. Nampak pengasuh tersebut terkejut. Setelah selesai, Flash pun pergi untuk membantu Batman yang terlihat tengah kesulitan mengejar para penjahat. Singkatnya Batman berhasil masuk dan naik ke dalam mobil penjahat itu. Batman pun langsung memukulnya. Mobil penjahatnya yang dibuang ke laut, dan mereka berhasil selamat dengan bergelantungan. Saat ingin terjatuh ke sungai, untungnya Wonder Woman datang menyelamatkan dengan seutas tali yang sudah dimodifikasi. Dan akhirnya mereka dapat menangkap si penjahat. Datanglah Flash dengan sedikit terlambat. Wonder Woman dan Flash pun kembali ke aktivitasnya masing-masing. Si penjahat ingin kabur, tapi insting dari Batman sangat tajam. Barry dengan tepat waktu sampai di tempat ia membeli sarapan. Barry sendiri bekerja di sebuah perusahaan forensik dan setiap harinya ia pasti kena marah sama bosnya. Ini dikarenakan dia terus saja datang terlambat. Setelah bekerja, Barry bertemu dengan Iris West, seorang jurnalis dan merupakan seorang gadis impiannya. Mereka membicarakan berbagai topik, termasuk soal masalah sidang ayah Barry yang telah dituduh membunuh istrinya sendiri, dan hal itu membuat Barry tak nyaman dan langsung pergi ke rumah. Barry mendapatkan telepon dari ayahnya, yang mengatakan bahwa sidangnya nanti pasti akan baik-baik saja, dan Barry diminta agar tidak khawatir padanya. Barry bekerja di perusahaan forensik untuk mencari bukti kalau ayahnya tidak bersalah. Namun bukti yang Barry dapat saat ini hanyalah video CCTV sang ayah di supermarket yang mukanya tak pernah terlihat. Barry datang ke rumah keluarga mereka dahulu, dan kita melihat flashback bagaimana keharmonisan keluarga Barry. Di hari itu, si ibu kelupaan membeli saus hingga ia menyuruh ayah Barry untuk membelinya di supermarket. Namun saat sang ayah kembali, tiba-tiba si ibu telah meninggal dunia karena ditikam oleh seseorang. Karena hal tersebut, emosi Barry menjadi tak terkontrol dan ia lari dengan kecepatan tinggi, sehingga bertabrakan dengan partikel hidrogen. Hal itu menghasilkan momentum yang cukup untuk membentuk Wormhouse, kemudian bertindak sebagai portal menuju waktu tak terbatas. Barry bisa mengunjungi berbagai macam timeline yang telah ia kunjungi sebelumnya. Barry menjumpai Bruce Wayne untuk menceritakan kejadian yang ia alami. Ia mendapatkan ide untuk menggunakan wormhole yang ia ciptakan untuk menuju waktu di mana ia masih bisa bertemu dan menyelamatkan ibunya dari kematian. Namun Bruce Wayne mengatakan bahwa hal tersebut memiliki konsekuensi yang sangat besar. Di malam itu Iris datang ke apartemen untuk meminta maaf, karena sudah membuat Barry sedih. Iris bilang ayah Barry tidak mungkin bersalah dan andai saja ada cara untuk kembali ke masa lalu. Mendengar ucapan Iris, Barry memiliki ide untuk kembali ke masa lalu, memasukkan saus ke keranjang ibunya dan dengan begitu ibunya tidak meminta ayahnya untuk pergi membeli saus. Barry langsung meninggalkan rumah merasa idenya sudah paten. Ia berlari sekencang mungkin hingga ia berhasil menciptakan Wormhouse. Ia kembali ke masa di mana dirinya masih berumur 8 tahun, ia menyusul ibunya ke supermarket serta memasukkan kaleng saus ke keranjang sang ibu. Saat kembali ke dunia asli, tiba-tiba Barry diserang oleh sosok misterius yang membuatnya terpental ke masa yang lain.
Namun Barry tidak begitu mempedulikannya, ia langsung masuk ke rumah. Barry tentunya merasa senang karena ibunya masih hidup dan keluarganya baik-baik saja. Namun tiba-tiba ada versi lain dirinya yang datang dan itu membuat Barry kaget. Barry langsung menemuinya dengan memakai topeng seperti ingin menculiknya. Barry muda memaksa melepaskan topengnya. Barry yang berambut panjang ini kita panggil saja Barry muda. Barry muda tentunya bingung dengan apa yang terjadi, dan Barry mencoba menjelaskan kalau ia tersesat dari masa depan. Barry menunjukkan kekuatannya ke Barry muda, karena mereka akan menjadi superhero di masa depan. Barry sempat ingin memukul Barry muda, karena banyak bicara. Namun Barry muda bilang hari ini ia ada kencan dengan Auntry. Barry pun teringat kalau hari ini tepatnya tanggal 29 September adalah hari di mana ia mendapatkan kekuatan sebagai The Flash. Agar tak merusak waktu, Barry membawa Barry muda untuk mendapatkan kekuatannya di laboratorium tempat Barry bekerja. Setelah berhasil masuk, Barry menyiapkan peralatan guna mengulang kembali kejadian dirinya mendapatkan kekuatan Flash. Barry membukakan jendela, dan persiapan pun sudah selesai. Setelah menunggu cukup lama, gunturnya pun datang dan langsung menyambar mereka berdua. Kelihatannya mereka berhasil, lalu mereka segera kabur dari tempat itu. Namun saat Barry ingin menggunakan kekuatannya, ternyata kekuatan Barry hilang dan malah berpindah ke tubuh Barry muda. Sesampainya di apartemen, Barry mencoba menjelaskan kalau Barry muda kini memiliki kekuatan The Flash miliknya. Setelah mendengarkan penjelasannya, Barry muda langsung testing kekuatannya itu keluar dari apartemen. Lalu dia berlarian ke arah pusat kota dengan gembiranya, ia malah membuat banyak kekacauan di pusat kota, hingga terjadi beberapa kecelakaan di jalan. Setelah itu Barry muda kembali ke apartemen dengan tidak menggunakan pakaiannya. Sehabis menggunakan kekuatannya, Barry muda merasa sangat lapar hingga memakan apa saja yang dia lihat. Di hari berikutnya, Barry meminjamkan kostum Flash kepada Barry muda, dan dia menjelaskan bahwa kostum ini sudah dirancang khusus untuk kekuatannya. Di saat itu, terjadi kerusuhan di kota yang ternyata disebabkan oleh serangan alien yaitu Jenderal Zod, yang datang ke bumi untuk mencari seseorang yaitu Superman. Barry menjelaskan kalau di dunianya Zod hanya dapat dikalahkan oleh Superman, dan mereka juga harus mencari keberadaannya, juga meminta bantuan Justice Apartemen. Barry langsung mengambil laptop dan mencari keberadaan masing-masing anggota Justice League. Barry pun menyadari, kalau ia telah membuat kekacauan dan menghapus banyak sekali sejarah, bahkan Justice League pun tidak pernah ada di dunia ini. Untungnya Batman masih eksis di sini, sehingga ia membawa Barry muda untuk mengunjungi rumah Batman alias Bruce Wayne. Sesampainya di sana, Barry bingung karena rumahnya ini kosong melompong, seperti tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Setelah mengecek di bagian dapur, tiba-tiba muncullah kakek-kakek tua yang menghajar mereka berdua. Mereka bertiga terlibat perkelahian, tetapi akhirnya dengan kekuatan Barry muda, kakek itu pun langsung berhenti. Barry menyadari kalau Batman alias Bruce Wayne ini berbeda dengan yang ia kenal. Barry menjelaskan kalau ia telah melakukan perjalanan waktu, dan Bruce menjelaskan teori mengenai multiverse menggunakan pasta. Ketika Anda kembali ke masa lalu dan merubahnya, itu membuat persimpangan yang membuat sebuah realitas baru di dunia. Barry meminta tolong kepada Bruce Wayne untuk bekerja sama mencari Superman, namun Bruce bilang ia tidak akan mau. Karena Batman tidak ingin membantu, akhirnya mereka membobol masuk ke tempat kerja Batman yang sudah lama tidak dipakai. Mereka berdua pun masuk dengan menuruni tangga. Barry muda tentunya sangat kagum melihat tempat yang disebut markas Batman ini. Sementara itu Barry tengah sibuk mencari data mengenai Superman di komputer milik Batman. Berjam-jam Barry mencari namun ia tak kunjung menemukannya. Sehingga Bruce yang melihatnya pun merasa kasihan kepada Barry, dan Bruce memutuskan untuk menolong mereka untuk mencari Superman. Saat terbangun, Barry menemukan sebuah buku petunjuk dan akhirnya ia mendapatkan info kalau Superman berada di Rusia. Lalu Batman muncul menggunakan pesawatnya, dan ia bersedia mengantarkan mereka berdua ke Rusia untuk menemui Superman. Setelah sampai di tujuan, mereka langsung terjun dari pesawat. Dan mereka mendarat di daerah militer Rusia, tempat di mana Superman ditahan. Mereka menyelinap masuk ke dalam tempat tersebut. Barry dan Barry muda ketahuan oleh penjaga, dan mereka terlibat perkelahian dengan para tentara Rusia. Terdesak dengan banyaknya pasukan Rusia, untungnya datang Batman dari atas yang membantai mereka semua.
Setelah itu mereka langsung beralih ke ruangan lain, dan mereka tiba di sebuah tempat seperti bola. Menurut koordinat Batman, Superman berada di sana, dan Flash langsung menyalakan listrik dengan kekuatannya. Mereka pun masuk ke dalam bola, namun alangkah terkejutnya karena di dalam tempat itu hanya ada seorang wanita. Karena kasihan melihat wanita itu, Barry juga turut membawanya dan saat perjalanan keluar, mereka dikagetkan dengan seorang pria tua. Lalu tiba-tiba, Barry muda terkena tembakan peluru dari pasukan Rusia, setelah itu mereka langsung kabur dengan memakai bom asap. Sambil dipandu oleh Batman, mereka berhasil keluar melalui ventilasi. Tentara Rusia masih mengikuti dan menembak ke arah bawah. Lalu Batman melindungi mereka yang berada di bawah. Mereka langsung naik ke atas lift dan Batman menggunakan alat peledaknya. Batman meledakkan lift agar mereka bisa naik ke permukaan. Setelah sudah di atas, mereka semua ditangkap oleh pasukan Rusia. Namun tiba-tiba sang wanita tadi berubah menjadi kuat bagaikan Superman, dan tak diragukan lagi ia adalah Supergirl. Dengan gampangnya, Supergirl memukul pasukan Rusia hingga tidak tersisa. Setelah menghabisi semuanya, Supergirl ini pun pingsan. Sesampainya di markas, wanita ini menyebutkan kalau namanya adalah Kara, ia adalah saudara Kal alias Superman dari bangsa Kryptonia. Kal dan Kara kabur dari planet mereka namun Kal sepertinya tidak pernah sampai ke bumi. Di markas Barry memikirkan cara untuk mengalahkan Zord, dan ia harus mendapatkan kekuatannya kembali. Barry menjelaskan kalau ia kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya yang meninggal, dan hal itu didengar oleh Barry muda yang sedang makan. Kara pergi untuk melihat sendiri Jenderal Zord dan pasukannya, ia melihat Jenderal Zord yang dengan tega membunuh semua manusia tanpa pandang bulu. Kembali ke markas, Barry mencoba untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Ia menggunakan peralatan Batman untuk menyambar tubuhnya dengan petir. Percobaan pertama tak berhasil, dan ia akan mencoba lagi, tetapi alatnya sudah rusak. Namun untungnya Kara kembali, ia membawa Barry menuju angkasa dan membiarkan tubuhnya tersambar petir. Untungnya Barry selamat dan ia berhasil mendapatkan kekuatannya kembali, Kara pun terlihat senang. Dengan cepat Barry muda mempreteli baju Batman dan menjadikannya baju The Flash. Kara berubah pikiran dan dia akan membantu mereka mengalahkan Jenderal Zord yang amat kejam. Batman juga setuju untuk membantu mereka semua, mengalahkan Jenderal Zord. Mereka pergi ke area pertempuran dan akhirnya mereka datang untuk membantu manusia mengalahkan pasukan Jenderal Zord. Kara bertemu dengan Zord dan ia berencana untuk menghancurkan bumi, dan kunci untuk dapat menyelamatkan kembali planet Krypton adalah, dengan menggunakan DNA Kara. Dengan spontan, Kara menembakkan laser ke arah Zord sampai terpental. Di sisi lain Barry mengajari Barry muda cara menggunakan kekuatannya, supaya efektif dalam menghadapi musuh. Setelah mengajarinya, mereka berdua menjadi combo yang sangat keren. Ditambah lagi, Kara yang berhasil menyudutkan Jenderal Zord. Dan kita berpindah ke Batman, dia akan mengincar pesawat utama milik Jenderal Zord. Akan tetapi pesawat milik Batman tertembak dan mengalami kerusakan. Di sisi lain, Kara tertusuk oleh Jenderal Zord, dan ia berhasil mengambil DNA Kara dan membuatnya meninggal dunia. Dan Batman yang sudah pasrah pun menabrakkan pesawat itu dan mengorbankan dirinya juga. Barry muda yang tak terima Batman dan Kara meninggal, ia pun langsung berlari sekencang-kencangnya sampai dia bisa membuat wormhole. Dan mereka membalikkan waktu lagi untuk mengubah kejadian tadi. Awalnya usaha mereka tampak berhasil namun ternyata gagal juga, Kara dan Batman tetap saja meninggal. Barry muda tetap tak ingin mereka berdua mati, dan kedua Barry ini tetap bersatu untuk melawan pasukan Zord. Barry muda ngotot kalau mereka pasti bisa mengubah takdir ini, dan ia terus saja mengulang-ulang waktu. Barry menasehati Barry muda kalau mereka tak dapat melakukan apa-apa lagi. Namun Barry 2 tidak mau dengar dan tetap ngotot kalau ia bisa mengubah waktu. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menyerang mereka. Ternyata semua ini adalah ulah dari Dark Flash, ternyata ia adalah Barry tua yang telah lama melakukan perjalanan waktu, untuk mengembalikan keadaan namun ia malah terjebak di wormhole ini. Dan tanpa sengaja ketiga Flash ini telah membuat multiverse,
Hal ini menyebabkan bertubruknya multiverse lain. Barry menasehati Dark Flash agar menghentikan aksinya yang dapat menghancurkan berbagai dunia, akan tetapi Dark Flash malah menyerangnya. Akan tetapi Barry muda rela menghalangi serangan itu. Itu membuat ia meninggal, diikuti juga oleh Dark Flash yang turut menghilang menjadi debu. Akhirnya semua universe kembali ke tempat asalnya. Dan Barry pergi ke masa di mana ia mengunjungi ibunya di supermarket, dan berencana mengeluarkan saus tomat itu dari keranjang sang ibu agar semua dapat baik-baik saja. Barry sedikit melepaskan rindu dengan sang ibu dengan memeluknya. Barry akhirnya kembali ke universe-nya. Pas sekali di hari itu adalah hari persidangan sang ayah. Singkatnya di dalam sidang itu pengacara ayah Barry dapat membuktikan kalau ayah Barry tidak bersalah melalui rekaman CCTV. Barry menjadi lega dengan semua ini dan bahkan Iris West mengajaknya untuk berkencan setelah ini. Setelah itu Bruce Wayne menelponnya, namun saat Bruce Wayne sampai ke tempat itu, dia bukanlah Bruce Wayne yang Barry kenal. Dan film berakhir. Terima kasih bosku semuanya, yang sudah menonton sampai selesai, jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.